Coba bayangin deh, sebuah pendakian yang tadinya indah, tiba-tiba berubah jadi situasi darurat buat bertahan hidup. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas faktor-faktor personal yang sering banget disepelekan, padahal bisa jadi penyebab utama hal itu terjadi. Kita semua pasti pernah kan ngerasa bingung sesaat gara-gara salah belok pas lagi jalan? Tapi, pernah kepikiran nggak? Kapan sih tepatnya momen itu berubah dari sekedar nyasar biasa jadi mimpi buruk yang beneran? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, ini penting banget buat dibedain. Ada yang namanya disorientasi, ada juga yang namanya tersesat. Disorientasi itu, ya, bingung sesaat, wajar. Tapi tersesat itu beda. Itu udah masuk ke level dimana kita sebenarnya sadar ada yang nggak beres, tapi tetap aja maksain jalan terus ke arah yang salah. Jadi itu jatuhnya sebuah pilihan, bukan cuma sekedar bingung. Jadi, apa aja sih 4 jebakan utama yang bisa bikin pendaki, bahkan yang udah jago sekalipun, jadi tersesat? Dan yang lebih krusial, gimana cara kita menghindarinya? Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari penyebab yang paling umum dan jujur aja paling gampang dihindari, kurangnya pengetahuan. Gampangnya gini, nggak tahu medan atau nggak bisa baca peta, itu udah kayak nyari masalah di gunung. Makanya, persiapan itu jadi garda terdepan kita. Sebelum mulai jalan, apalagi ke gunung yang benar-benar baru buat kita, riset itu hukumnya wajib. Ini bukan cuma soal lihat-lihat peta online ya, tapi beneran cari info kondisi jalur terbaru, cuaca, sampai potensi bahaya dari orang yang udah pernah ke sana. Nah, yang menarik nih, banyak loh orang yang sebenarnya nggak suka-suka amat sama navigasi, peta, kompas, dan hal-hal teknis semacam itu. Tapi, ya itu dia, nguasain dasarnya aja, sekadar bisa baca peta dan nentuin arah, itu udah jadi pembeda krusial antara cuma aduh bingung bentar, sama situasi darurat yang beneran. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor kedua. Dan ini biasanya nyambung banget sama yang pertama tadi, kelelahan. Kenapa? Karena begitu badan kita capek, senjata paling penting buat bertahan hidup, yaitu pikiran yang jernih, langsung jadi tumpul. Bisa kita lihat di sini, kelelahan itu bisa memicu efek domino yang bahaya banget. Awalnya cuma capek fisik, terus merembet ke mental yang jadi kacau, dan ujung-ujungnya kita bikin keputusan-keputusan yang fatal, keputusan yang justru bikin kita makin jauh tersesat. Dan di sini letak bahayanya, kepanikan. Rasa takut yang muncul gara-gara capek dan halusinasi itu bisa bikin pendaki lari nggak karuan. Tanpa arah. Bukannya nyari jalan yang benar, malah makin menjauh dari jalur aman yang harusnya mereka cari. Kita sampai di faktor ketiga, dan ini nih yang mungkin paling licik, karena bisa menjebak siapa aja, bahkan pendaki paling senior sekalipun. Apa itu? Arogansi. Sumber kita menjelaskannya dengan sangat tepat. Ego yang lahir dari pengalaman itu bisa jadi musuh paling besar buat seorang pendaki. Gara-gara ngerasa udah ahli, jadi nyepelein persiapan, dan nganggap remeh aturan-aturan dasar. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Bayangin ada dua pendaki, kemampuannya sama persis. Tapi nasib mereka bisa beda jauh di gunung. Pembedanya bukan skill, tapi mentalitas. Satu orang rendah hati, satunya lagi dikuasai sama egonya. Jadi harus jelas ya, ini tuh bukan soal nyari jalan pintas yang lebih cepat atau lebih efisien. Ini murni soal ego, soal pengen kelihatan lebih hebat, lebih kuat, atau ngerasa paling tahu di antara yang lain pas di gunung. Setelah tahu semua jebakan ini, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya biar kita bisa mendaki dengan lebih pinter dan pastinya lebih aman? Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Jawabannya ada di 4 pilar ini. Anggap aja ini kayak checklist wajib buat pendakian yang aman. Setiap pilar ini adalah penangkal langsung buat setiap kesalahan fatal yang udah kita bahas dari tadi. Pada akhirnya, satu hal yang perlu kita ingat terus, gunung itu bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dialami. Kualitas petualangan kita sangat ditentukan oleh seberapa baik persiapan kita, seberapa besar rasa hormat kita, dan seberapa kita kenal sama diri sendiri. Jadi pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Udah siap belum untuk pengalaman itu?